Saya ingin berbagi informasi yang sangat penting, yaitu mengenai modus penipuan jasa gestun, jasa pencairan saldo, atau jasa convert saldo. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk Klik tombol follow akun TikTok kita di @gestunonlineanugrah. Di sini kita bisa berbagi informasi. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin melakukan pencairan dana, limit pay letter atau kartu kredit, silakan DM admin ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi di sini saya sering mendapati komen atau mungkin teman-teman subscriber itu chat ke nomor saya yang biasa saya pakai untuk melayani transaksi pencairan saldo. Itu banyak dari mereka itu mengalami modus penipuan teman-teman. Jadi seperti ini modusnya. Jadi mereka itu mendapatkan suatu jasa gestun ya, atau jasa pencairan saldo atau convert saldo, apapun itulah istilahnya. Mereka itu sudah melakukan transaksi, kemudian harusnya itu langsung cair, tapi si jasa ini beralasan bahwa mereka itu harus closing atau mungkin ada error atau apa, sehingga mengharuskan si pelanggannya ini untuk melakukan transaksi kembali. Misalnya niatnya mau mencairkan limit 500.000, kemudian si jasa ini beralasan ada error lah atau ada apalah itu, dan menyuruh pelanggan ini untuk transaksi kembali agar transaksinya itu bisa cair, seperti itu teman-teman. Nah, jika kalian mengalami seperti ini atau jasa yang kalian hubungi itu memiliki gerak-gerik atau modus seperti ini, itu sudah bisa dipastikan itu jasanya mau nipu. Kenapa? Ya karena pembayaran yang sudah masuk itu otomatis sudah sukses teman-teman. Ya, jadi tinggal si jasanya ini amanah atau dia itu mau nipu. Kalau amanah, ketika pembayaran masuk sesuai dengan rule-nya atau aturannya, itu harusnya si jasa ini harus membayar ke pelanggannya itu sesuai dengan mungkin potongan fee-nya berapa persen atau berapa gitu. Seperti itu teman-teman. Lebih-lebih jika transaksinya itu menggunakan kode kris. Yang namanya transaksi menggunakan kode kris itu transaksinya real time teman-teman. Jadi ketika ada pembayaran masuk, misalnya pelanggan itu melakukan scan ke suatu kris itu, maka detik itu juga pembayarannya sudah masuk. Tidak ada alasan harus transaksi lagi lah biar pembayarannya itu bisa dicairkan. Urusan pencairan saldo kris atau saldo merchant itu urusannya si jasa, bukan urusannya si pelanggan. Pelanggan itu hanya ingin mencairkan limitnya saja. Mereka bayar, mereka menerima pembayaran. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ya untuk bagi kalian yang ingin mencari jasa gestun atau jasa pencairan saldo atau convert saldo. Kalian itu harus ini teman-teman, jeli memperhatikan si jasa-jasa ini. Mungkin dari nomornya kalian bisa cek di guide kontak ya. Tapi ini guide kontak nggak menjamin juga. Saya sering membahas mengenai penipuan, jadi nomor saya diserang oleh oknum-oknum penipu ini teman-teman. Atau orang yang mau transaksi sama saya, mungkin ragu atau apa, terserah. Saya sudah bisa memberikan bukti lain bahwa saya ini jasa yang real. Nah, satu lagi, jasa yang menurut saya itu real adalah ketika kalian menghubungi suatu jasa dan si jasa itu tidak tidak memaksakan harus transaksi sama dia, atau dengan kata lain tidak memaksa harus segera transaksi gitu. Jadi sebagai calon pelanggan itu tidak merasa di di push atau ditekan untuk transaksi sama dia gitu. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau kalian ingin menambahkan atau ingin berkomentar atau berdiskusi, kita bisa diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Sekian video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam penyampaiannya.